rehabilitasi program toward winning ventilation. Jadi apa yang kita berikan program terkait dengan winning dari suatu ventilator ini secara garis besar dan keseluruhan kasus ya. Ini CV saya tadi yang sudah dibacakan oleh Dr. Peggy. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu dan ada manfaat yang kita bicarakan hari ini kepada adik-adik sekalian dan sejawat saya yang ada hadir di sini. Juga terima kasih kepada Ketua Prodi, Sekretaris Prodi dan seluruh konsultan yang hadir untuk menyelenggarakan acara hal ini. Sebagai pendahuluan, intensive care unit pasien yang ada di dalam ICU itu pasti pasiennya adalah critically ill dengan generalized weakness atau menuju suatu kondisi yang general weakness. Kalau di acute mungkin belum terjadi, tapi ke sana akan menjadi suatu tujuan kalau dia tidak dilakukan apapun akan muncul yang disebut sebagai general weakness. Multiple problem pasti. Seluruh pasien ICU pasti multiple problem dengan multiple organ dysfunction. Satu persatu organnya akan saling terkait untuk terjadi gangguan. Otomatis manajemen dari suatu tim di ICU juga berbeda. Atensinya apa bagi kita? Kapan timingnya untuk memulai suatu program rehab? Monitoringnya bagaimana untuk semua kondisi yang ada, baik consciousness level, hemodinamik, respiratory rate, neurologi maupun metabolik. Patient assessment in ICU, PMR assessment di respiratory based problem. Jadi kalau kita lihat untuk kita masuk, karena jelas kalau di knockdown nomor 1 yang terjadi gangguan pasti respiratory yang membuat mereka butuh kita. Kalau yang lain mungkin mereka masih tidak terlalu begitu retensi sputum atau gangguan mobilisasi yang mengakibatkan retensi sputum pasti sibuk cari rehab. Karena kalau untuk memobilisasikan, nursing bisa mengerjakan sendiri. Tidak jarang mereka tim ICU itu sudah tim yang jago multiple disiplin untuk melakukan mobilisasi pasien di awal. Kalau standar nursing juga punya kompetensi di sana. Tetapi begitu sudah terjadi problem di respiratory pasti cari kita. Apa yang perlu kita perhatikan? Consciousness level, kognisi, communication. Karena kalau pasien total di knockdown kita otomatis beda cara approach-nya bagaimana beda dengan pasien yang masih alert gitu. Vital sign-nya bagaimana? Berapa blood pressure, MAP, kemudian heart rate, bagaimana breathing pattern-nya, apakah itu separuh disupport oleh ventilator atau full disupport ventilator, apakah ini ada sedasi atau sedang dalam periode sedasi tapi sedang holiday sedasi atau sedasinya sedang diistirahatkan. Apakah ada mukus atau cough problem, dahaknya bagaimana gitu. Karena juga kita harus perhatikan mungkin sebelumnya memang pasien ini pasien dengan banyak dahak dan masuk ICU karena sepsis atau hal lain. Swallowing function-nya gimana? Kenapa penting? Ya kalau pasien ini stroke lama, kemudian dia masuk ke ICU, dia sudah ada posterior drooling, sudah ada silent aspirasi yang akan memperburuk kondisinya di saat dia masuk ICU. Kalau itu terjadi saat dia di ICU, tidak ada voluntary swallowing, itu juga akan mengganggu. Neuromuscular assessment-nya pasti terganggu. Kita lihat mana yang sudah muncul prominent lebih dahulu, apakah muscle tone dan tropinya, respiratorinya, general muscle strength seluruhan karena sarkopenia itu terjadi. Seluruh program akan terjadi dysfunction atau altered one by one, satu persatu akan terganggu. Kalau pasien itu mendapatkan mechanical ventilation secara lama, apa yang terjadi? Apa yang harus kita perhatikan dalam assessment-nya? Lihat obatnya. Apakah dia mendapatkan steroid? Karena kita tahu steroid itu bikin sarkopenia juga. Dia akan mengganggu trofi otot. Kemudian selain mengganggu itu akan ada penyakit penyulit lain. Selain penyakit infeksinya sendiri, kemungkinan muncul jamur dan lain-lain di seluruh organ ada yang itu akan memperburuk atau mengganggu kerja kita. Adakah ada neuromuscular blocking agent atau mungkin yang tren saat ini di ICU di era pandemi itu adakah antikoagulan? Penggunaan nanti ada beberapa skor yang saya beritahukan di akhir untuk kita mengetahui. Jadi kalau mau berkomunikasi dengan tim ICU atau mereka mengatakan sesuatu itu kita paham. Ini kira-kira aman nggak kita gerakkan gitu. Deconditioning effect,
diperhatikan sesuai dengan kita dari skop rehab. Umur, otomatis kita tahu ada masa-masa periode di mana dia anak-anak itu tumbuh kembang, kalau dia masuk ke dewasa atau lansia, geriatri itu tumbuh surut. Trofinya sudah jelek dari sebelumnya atau belum? Kalau ada data sebelumnya bisa diperhatikan. Kemudian apakah kondisinya sepsis? Apakah ada inflamasi sistemik? Berarti kita harus lihat adakah marker parameter untuk inflamasi. Yang paling mudah kita lihat kadar leukosit. Kalau yang lainnya lagi kita bisa lihat gambaran dari sel darah tepi. Karena kalau pansitopenia atau memang terjadi gangguan secara darah tepi, nampaknya tidak ada yang naik. Tapi ternyata imun responnya sudah turun atau terjadi failure to thrive. Dia gagal untuk mampu menghadapi kondisinya. ARDS, apakah terjadi riwayatnya rata-rata masuk ICU dengan ARDS, apalagi di kondisi saat ini. Cuma di dalam kondisi yang biasa sekitar 10% kasus ICU itu ARDS. Di kondisi saat ini mungkin lebih banyak dari yang biasa, ARDS jadi kasus utama untuk masuk ke respiratory ICU. Kemudian PPOK, adakah hal itu pada pasien tersebut? Kalau ada, beda pasti. Kalau PPOK-nya severe lebih parah lagi untuk bagaimana cara dia melakukan kompensasi dan bagaimana dia bisa coping atau bertahan terhadap perlakuan di ICU. Non-obstructive ventilatory failure, adakah kasus-kasus tanda putih itu restriksi otomatis satunya dari obstruksi? Kondisi-kondisi seperti degeneratif neuromuskuler, thoracic cage deformity, pasien-pasien dengan severe kyphoscoliosis, pasien-pasien yang severe dari thoracic cage deformity, high spinal cord injury, itu hal yang menjadi pertimbangan lain. Dan itu artnya untuk kita melakukan rehab, karena kita melihat dari priority pertama mana yang mau kita berikan, karena tidak mungkin semua diberikan dalam periode waktu yang sama. Problem untuk mechanical ventilated patient, nomor 1 dicarinya kita karena airway clearance. Retensi mukus, tidak bisa ngeluarin dahak. Yang kedua, CIPNM, critical illness, polineuro, dan miopati. Karena kondisi yang terus menerus sehingga kita memerlukan balance energi yang makin defisit makin ke sana, sehingga trofi otot dibuat untuk energi sehingga terjadi kerusakan, sarkopenia di mana-mana, neuropati, miopati pun terjadi, dan akhir produknya adalah general muscle weakness. Kalau CIPNM ini terjadi, tidak hanya weaningnya sulit, tetapi setelah dia keluar dari ICU, pasien banyak sekali kesulitan. Sudah bisa duduk, tidak bisa mempertahankan posisi duduk dengan statik. Kenapa? Otot-otot core-nya sarkopeni, otot-otot tungkai bawahnya mengalami penurunan fungsi. Jadi pada waktu kita mau mobilisasikan, dia nggak kuat duduk ke berdiri. Padahal duduk berdiri terganggu, respiratory rate lebih lelah gitu. Jadi itu ke depan akan panjang kalau CIPNM tidak teratasi dari awal. Ini yang sering kita sebut sebagai post ICU syndrome atau post ICU PICU syndrome ya. Jadi post ICU syndrome ini betul-betul hal yang sangat mengganggu kita kalau kita dikonsultasikan setelah dia discharge dari ICU, bukan dari zaman di ICU gitu. Karena masalahnya ini suatu hal yang traumatik. Masuk ICU itu tidak menyenangkan. Dia tidak mempunyai kendali atas dirinya. Dia di knockdown, jiwa yang utuh itu membuat tidak punya kendali atas badannya, sehingga keluarganya juga dipisahkan dari dia. Para survivor itu mengalami hal yang terkait mental health nomor 1. Mental health-nya ya ansietas, post traumatic stress disorder. Kayak lockdown gitu di dalam tubuhnya gitu. Dia tidak punya kendali di saat dia sedang di lockdown, di saat dia merasakan sesak yang hebat gitu. Di saat nyaris, dalam tanda petik nyaris meninggal, kemudian dia bisa diselamatkan, itu luar biasa. Selalu ada hal-hal yang membuat dia itu ansietas. Entah dia takut kegelapan, entah dia takut bunyi yang seperti bunyi ICU. Bunyi ICU yang monoton itu yang seperti mengancam gitu untuk dia. Di saat itu kita tidak bisa sendiri. Sejawat-sejawat kita dari psikiatri, dari psikolog itu harus turun untuk mengangkat. Karena kalau depresi masih ada atau ansietasnya masih ada, salah satu hambatan besar dalam program rehab. Kemudian melihat bagaimana cognitive impairment, hipoksia yang lama otomatis mengganggu kognisi gitu.
physical impairment mana saja yang terganggu, karena yang bisa kita selamatkan lebih dulu nomor satu pasti respirasinya dulu untuk modal dia oksigenasi seluruh jaringan. Setelah itu kita lihat mana lagi yang bisa kita kerjakan, karena pertama keterbatasan waktu, mungkin ada juga keterbatasan sumber daya karena dokter tidak bisa sendiri, seorang dokter rehab dengan timnya harus bekerja sama baik dengan nursing di dalam ICU pun nursing di dalam ruangan, dengan tim rehabilitasi secara keseluruhan harus bahu-membahu sesuai dengan porsinya untuk bisa memobilisasikan pasien dan mengembalikan dia ke fungsi, mendekati fungsi dia sebelum dia masuk ke ICU. Ini secara diagram pie dilihat banyak weakness terbanyak. Lelah, weakness, kelelahan, efek sisa dari CIPNM itu paling banyak di antara gejala yang menetap sekitar 3 bulan pasca ICU. Kelemahannya itu kalau sampai CIPNM terjadi menetap. Jadi rehabilitation goal-nya apa? Nomor 1, airway secretion clearance. Kemudian prevent prolonged breathlessness dengan early mobilization. Mungkin kemarin Dr. Anita Flo sudah mendahulukan tentang bagaimana mobilitasi assessment ya Dr. Peggy ya. Sempat dikatakan, jadi saya menyambung, saya jadi interkoneksi antara Dr. Flo kemarin sama nanti kasus yang akan dibahas dengan Dr. Anita Ratnawati, karena beliau memang clinically, beliau guru kami semua juga, dan beliau sudah paling banyak melihat clinical evidence selama periode berpuluh tahun beliau melihat kasus respirasi di ICU, sehingga diskusi akan berkembang dari yang fasilitas lengkap sampai tidak ada fasilitas sama sekali. Nanti bisa didiskusikan. Jadi beliau pasti tahu karena kami pernah mengalami hal yang minimal sekali. Baik minimal ilmu, minimal resources gitu sampai kami makin lengkap ke depan. Kemudian muscle reedukasi, respiratory, non-respiratory. Karena bidang kami respirasi dan di respirasilah kami dibutuhkan di ICU. Jadi kita akan memberikan tentang respirasi, non-respirasi. Kita goalnya di situ. Kemudian increase function. Kalau itu semua yang di depan sudah dapat, kita tinggal meningkatkan endurance secara bertahap setelah mobility score-nya didapat. Increase independent ADL, otomatis bisa assistive, bisa juga dengan modified gitu. Jadi yang semampunya pasien dapat, kita tidak bisa excellent langsung ke yang paling tinggi karena nanti ada Kalman gap di mana tidak kesesuaian antara target dengan harapan pasien, itu memicu depresi atau masalah lain lebih lanjut. Sebagai tim medical rehabilitation, kita harus enhance the recovery dari pasien functional capacity, baik cardiopulmonary, cardiorespiratory, neuromuskuloskeletal secara pasien secara overall ya, secara keseluruhan. Kembalikan basic independent ADL-nya yang mana yang dia mampu kerjakan, kemudian motivated patient, dan otomatis goal terakhir return to function atau return to work. Related to rehabilitation team, ini kita berperan lebih dari 60% post ICU. Pulmonary complication, apa yang terjadi pada pulmonary complication? Ya pasti ada gangguan dari difusi lah, entah mukusnya lah, entah batuknya. Nomor 1 pasti kasusnya ini karena mengenai parenkim paru, di tingkat parenkim paru terganggu. Jadi pertukaran gas exchange-nya terganggu. Jadi bagaimana kita mau membantu dari pihak yang rehab? Karena kalau pasien bisa inhale, exhale, inflate, exuflate dengan baik, kita bisa dia membuat dia hold breathing misalnya, sedangkan kita tahu bahwa untuk exchange oksigen dan CO2 itu butuh sekitar 1/25 detik saja. Kalau kita bisa hold breathing lebih lama tanpa mengganggu seluruh parameter, berarti difusi capacity akan meningkat misalnya begitu ya. Kemudian retensi sputumnya bisa kita atasi dengan berbagai macam hal dan memperbaiki cuff semampu yang dimampu oleh pasien tersebut, karena kita harus membimbing setiap orang karena individual, setiap pasien itu berbeda. Neuromuscular weakness, ICU acquired weakness atau CIPNM tadi yang diinfokan itu due to sarcopenic, dan itu betul-betul seperti tumbuh surut, jadi turun semua fungsi deconditioning terkait dengan imobilisasi. Physical function complication juga gitu, dystrophy, prolonged bed rest, dan otomatis di belakang impair ADL saat dia di ICU, discharge sampai dia post ICU, itu yang harus kita perhatikan. Early rehabilitation apa yang dipentingkan? Karena ini kita akan memobilisasi lebih awal, itu
meningkatkan interleukon, dikatakan di dalam salah satu jurnal untuk imun sistem, itu akan mengurangi proses katabolis. Sehingga para survivor ini atau orang-orang yang terpaksa admitted to ICU itu akan bisa menghadang proses katabolisme ini sehingga sarkopenia tidak separah yang dibandingkan yang didiamkan saja di ICU. Enhance mucus clearance. Kenapa? Apa yang kita bisa kerjakan? Ya karena pada waktu early rehabilitation kita turun memobilisasikan sama dengan memberikan trigger mekanik kepada semua kompartemen atau semua bagian dari cardiorespiratory system yang ada di chest wall ya, yang ada di dalam komponen kompartemen dada. Otomatis itu akan menstimulasi dari respiratory muscle, melakukan modified dari mucociliary in airway. Kenapa? Karena kita dengan gravity assisted positioning kita akan provide mucus cleansing, kemudian efektif cuff teknis otomatis akan lebih baik kalau diafragma dan otot-otot yang bisa membantu untuk cuffing dalam posisi yang lever arm yang tepat gitu untuk membatukkan, tidak dalam posisi tertekuk, terdiam ataupun di statis pada suatu sisi. Kemudian untuk di dalam jurnal untuk early exercise rehabilitation of muscle weakness in acute respiratory failure, di sini dikatakan untuk pasien di admit to ICU ada beberapa level. Ini level yang paling mudah untuk melihat dari mulai unconscious sama conscious tanpa memperhatikan mobility score. Ini skema yang bisa ditaruh secara garis besar untuk memberikan guideline kepada tim. Jadi nomor 1, kalau unconscious apa yang bisa kita kerjakan? Kan pasif. Jadi pasifnya ngapain? Di dalam jurnal dikatakan bahwa memobilisasi setiap 2 jam, kemudian melakukan passive roam 3 kali sehari. Kalau itu dikerjakan hasilnya akan lebih baik dan bisa mengurangi untuk CIPNM. Bagaimana caranya? Ya otomatis nursing stationnya yang harus melakukan secara bertahap. Apabila rumah sakit atau ICU tersebut memiliki fasilitas rotational bed yang bisa berputar dengan sendirinya digital, dia diatur. Jadi setiap 2 jam dia berputar, 45 derajat. Kemudian 2 jam lagi dia bermiring lagi, 45 derajat. Di persahabatan kami belum punya. Di RSCM saya nggak tahu Dokter Peggy, tapi saya pernah diinfo oleh Dokter Rahmat dari Brawijaya, sepertinya Unbra beli. Waktu pandemi COVID, mungkin kalau ada teman-teman PPDS Brawijaya yang ikut mungkin bisa menginfokan nanti. Cuma mereka belum pernah pakai. Jadi kami yang amazing tuh bagi dong kalau ada gitu kan. Itu effortnya luar biasa dan yang bisa pakai kita karena dari tim ICU itu enggak akan sepaham kita bagaimana kita mau melakukan turning gitu ya. Kalau kita bikin 60, kenapa? Karena sputumnya di arah sana nih, kalau diarahkan begitu gravity assistednya akan lebih baik misalnya. Jadi degree-nya kita bisa atur karena dia menggantikan posisi postural drainage tapi dengan gravity assisted positioning gitu. Level 2 kalau di conscious mulai dari level 2, 3 ke 4 ini cara yang gampang. Saat dia dalam kondisi sadar, pasien suruh ngangkat tangannya bisa nggak against gravity? Oh bisa gitu. Kalau bisa ngangkat tangannya against gravity pada waktu dia diminta duduk sitting position, bisa ngangkat tangan, berarti kan bisa dynamic nih, dia akan pasti ada goyangan. Berarti dia bisa siap masuk ke level 3, latihannya begitu. Kalau asal sadar saja, dia bisa kita pakai recline, kita dudukkan, sitting position tapi masih statik. Tapi kalau dia bisa angkat tangan, kemudian tidak bersandar atau sittingnya dynamic, dia bisa tidak pakai hand support, berarti dia siap masuk ke level 3. Caranya mudah. Jadi latihannya ini tanpa menilai skor mobility, tapi kita lihat aja pasien bisa dudukkan, itu sudah sadar, kemudian secara garis besar pasien parameternya masih dinilai stabil. Kalau tidak kita coba aja reclining bed posisi duduknya statik, dia tenang, diawasi minimal 20 menit, dia bisa mengerjakan aman, dia bisa tidak bersandar, tidak bisa angkat tangan dengan free against gravity, naik ke level berikutnya. Berarti nambah. Berarti sittingnya yang tadinya long sitting jadi short sitting di tepi bed. Kemudian kalau dia bisa menggerakkan kakinya against gravity, nambah. Berarti dia bisa berdiri keluar dari bed. Ini cara yang mudah karena kan kita mengakses di tingkat kita
mobility score yang akan kita program, kita change menjadi program ke tim kan tidak seperti programnya kita internal tim dokter. Pasti kita akan bilangnya untuk tim nanti kalau apabila pasien bisa mengangkat tangan saat dia duduk long sitting, dicobakan tahap berikutnya adalah duduk di tepi bed. Biasanya begitu ya dok, ya dikerjakan dulu pagi sore atau 3 kali pada meal time, paling mudah begitu. 3 kali sehari itu menyebutkannya nanti meal time, pagi, siang, sore gitu. Kalau kemudian pasien bisa menggerakkan kaki, ya berarti dia siap untuk standing sebelah tempat tidur gitu. Itu nanti untuk out of bed yang lebih, namanya out of bed itu tidak hanya duduk, out of bed itu keluar dari tempat tidur dan berjalan, itu baru kita pertimbangkan satu persatu yang ada di mobility score. Di sini di salah satu jurnal dikatakan untuk pasien stable yang mendapatkan prolonged mechanical ventilator itu ada pasien yang tanpa clinically pneumonia tapi dia punya tapi high alveolar burden of bacteria. Kalau bakterinya banyak, apalagi ada dead space karena intubasi, akan ada kolonisasi bakteri penghuni di situ. Atau ICU sendiri punya bakteri penghuni. Yang bakteri yang paling kami takuti Acinetobacter. Itu kalau sudah masuk dan dia jadi kolonisasi di dalam, dijamin sepsis dan antibiotiknya sulit. Di atas meropenem, kalau udah Acinetobacter tuh amikacin, meropenem naik 3 siklin itu udah giant bug, udah mengerikan. Itu kita berpacu dengan maut kalau dia tidak tertangani. Ya, biasanya Acinetobacter yang merajai lebih dari 20% swapping sampel di ICU ditutup dan dilakukan dekontaminasi. Kami beberapa kali mengalami itu karena di era pandemi ini luar biasa karena penggunaan steroid dan penggunaan antivirus itu saling menyusul karena inflamasinya harus dikendalikan sehingga beberapa bakteri juga tumbuh dengan luar biasa. Bakteri-bakteri penghuni jadi hospital acquired. Banyak yang meninggal bukan karena sakitnya tapi karena hospital acquired pneumonia. Karena si kuman-kuman berbahaya yang ada di ICU. Makin bahaya ruangannya, makin bahaya juga penghuninya di situ. Jadi kemudian utility of qualitative bronchoscopic culture ini paling bagus sih. Idealnya sih sejawat dari kedokteran respirasi teman-teman paru melakukan kultur dari bronkoskopik. Tapi yakin tidak semua dikerjakan bronkoskopik sebagai diagnostik. Pasti mereka lebih base ke CT scan yang non-invasif karena kan effort untuk melakukan suatu bronkoskopi kecuali memang dia harus evakuasi bronchial lavage bal ya, bronchoalveolar lavage karena memang mukus yang terlalu banyak seperti pada cystic fibrosis atau kecurigaan ada sputum plak yang luas gitu yang harus di drainage oleh mereka atau sekalian sampling kemungkinan ada tumor atau melakukan bronchial biopsi. Ini salah satu jurnal tentang mechanical ventilation via a tube decrease diaphragm contractile purposes. Kenapa? Karena kan pakai tube kemudian dilakukan inflasi, eksuflasi itu didirect pressure-nya dari luar. Karena memang dia mau membantu kerja diafragma yang sudah terlalu lelah. Kalau diafragma belum lelah pasti tidak akan ada intubasi. Oleh karena itu pemakuan mechanical ventilation yang terlalu lama, diafragma sudah terlanjur manja. Dia tidak mau lagi bekerja. Kalau dia sudah terlanjur kecil mungkin ya karena dia tidak bekerja, otomatis serabutnya juga mengecil atau dekondisi, sarkopeni terjadi, dia sudah tidak bisa lagi bekerja dengan baik gitu. Jadi kontraktilitas dari diafragma juga akan turun. Mungkin dari gerakan movementnya atau tebal serabutnya juga sudah berkurang. Dari ETT placement sendiri apa yang ada sering terjadi pada pasien itu banyak juga terjadi aritmik, juga hemorrhage endotracheal intubation di area mediastinal untuk beberapa orang yang mungkin dengan risk of bleeding. Nanti ada skor untuk menilai risk of bleeding yang kalau kita mobilisasi, ETT-nya kan ada di sana ya. Nah, pada waktu mobilisasi kita harus pastikan selang itu juga kita tahan mengikuti gerak pasien. Karena kalau tidak, gesekan dengan mukosa itu bisa menginjus bleeding. Kalau memang pasien itu mudah bleeding atau masa perdarahannya memanjang gitu, BTCT-nya memanjang itu bisa induce bleeding. Kemudian subcutaneous emphysematus bisa terjadi, bisa. Kalau fragile apapun bisa terjadi, apalagi kalau ada central venous
catheterization di situ bisa terjadi subcutaneous emphysema, bahkan pneumotoraks bisa terjadi. Gitu. Acute long term efek apa yang terjadi tadi yang saya bilang hospital acquired atau nosocomial pneumonia bisa. Ini yang lebih kami takuti karena kuman mengerikan yang ada di ICU. Kemudian bacterial colonization dengan chronic purulent bronchitis, ya ini bisa Staphylococcus aureus, bisa macam-macam, bahkan bisa E. coli bisa ada di sana karena ada lung gut connectivity, kemudian mungkin juga kontaminasi bisa saja terjadi. Mucus plak akan terjadi desaturasi secara cepat kalau pasien mendadak batuk, kemudian plugging itu jadi, kita bisa kalau itu terjadi bisa di move ke sisi yang sebelahnya atau rotate ke sisi yang counterclockwise supaya lepas dulu sementara mucus plaknya, saturasi oke, baru kita akan kembalikan. Kalau memang mungkin dilakukan pengenceran, encerkan dulu dengan entah nebulisasi. Kalau ICU ada closed circuit nebulization yang bisa dikerjakan. Tapi kalau ICU yang kita diyakinkan tidak airborne, boleh dilakukan nebulisasi. Kemudian oksigen toxicity, sayangnya tidak semua ICU memiliki parameter untuk CO2. Jadi mereka menggunakan parameter oksigen terapi, tetapi CO2 monitoringnya beberapa ICU tidak mempunyai, meskipun panel itu bisa diminta. Jadi itu connecting ke ICU, tapi itu termasuk device yang tambahan. Jadi bukan yang didapat pada waktu pemesanan ICU biasa. ICU monitor ventilator yang seperti Drager, kemudian seperti yang dari Philip dan lain-lain itu bisa diminta untuk CO2 monitoringnya, tapi itu partisi yang tambahan. Jadi kalau bisa dimintakan, mungkin bisa dimintakan ke IP. Kalau Dokter Peggy dari rehab nanti bisa mengusulkan supaya IP punya. Jadi pada waktu kita ke sana kita punya monitoringnya, itu bermanfaat banget untuk rehab. Karena kalau kita takut oksigen toxicity, oksigennya oke kok, saturasi oksigennya tinggi, tapi kok kayaknya lemes ya. Kayaknya kok ini ya, kok rate-nya kok cenderung turun ya. Kok betul-betul dia nggak ada trigger sama sekali. Katanya SIMV, dikasihnya 10, kok dia napasnya cuma 10 misalnya. Berarti kan sama sekali nggak ada tambahan napas dari dia secara spontan. Kenapa ya kok dia nggak napas? Berarti otaknya nggak nyuruh napas. Kenapa nggak napas? Oh, oksigennya dinilai tuh udah lebih oleh otaknya kan di atas 100%. Jadi mekanisme untuk gaspingnya nggak ada misalnya. Kemudian water balance, kita lihat intake outputnya. Gastrointestinal complication harus dilihat karena semua obat yang masuk di pasien ICU pasti keras. Jarang sekali obat-obatnya oke, yang aman untuk intestin, pasti obatnya keras dalam jenis apapun. Kemudian kita harus perhatikan adakah gastroprotector. Kalau tidak dikasihkan obat-obat proton pump inhibitor atau gastroprotector, ya dia akan terhajar terus. Dengan dihajarnya GI tract, lung juga pasti terpapar. Karena itu satu kompartemen dekat posisinya, apalagi diafragma. Diafragma punya hiatus yang dilewatin oleh esofagus. Kemudian kalau pasien itu juga ada gangguan bowel dan lainnya juga terganggu. Jadi semua yang mengganggu GI tract mengganggu lung. Septikemia lebih-lebih kalau udah ke sana. Yaitu seperti creative rehab kayak berhadapan dengan akhir hayat gitu. Karena ini kita tahu ini kita riding with the storm. Benar-benar badai dan kita tidak tahu badai itu reda kapan, tapi kita harus membuat dia bertahan setidak-tidaknya in the meanwhile di saat badai ini terjadi. Apa yang kita bisa perbaiki kita perbaiki kan kita, atau kita membantu warning sejawat yang merawat bahwa kita harus melakukan hal ini loh saat ini dari kami dari rehab, mungkin bisa membantu pekerjaan saudara gitu. Kalau dengan positioning yang baik, GI tract lebih baik, respiratory rate lebih baik, mereka akan lebih mudah dalam mengendalikan keseluruhan dari respiratory. Adakah abses, selulitis? Ini kan biasanya di jurnal ini dikatakan didapati. Granuloma, rupture, ya ini efek karena terjadinya kerusakan dari jaringan ya, efek dari imobilisasi atau tirah baring lama atau ischemic compression. Ini hyperclosoparingeal breathing, kemudian communication bisa terjadi. Thing to notice itu yang penting, meskipun otot ekspirasi itu krusial ya, dikatakan untuk batuk, kemudian volume dari paru juga sebelum dia mampu batuk itu kan harus mempunyai lung capacity yang pas. Jadi sebelum dia batuk dia harus bisa mengambil inflate compliant paru yang cukup untuk bisa membatukkan. Kalau dia tidak bisa memenuhi itu,
otomatis dia akan tidak bisa mendapatkan kemampuan power dari cuff yang cukup. Expiratory muscle betul-betul harus dijaga selain inspiratory muscle, karena dua-duanya itu akan saling bekerja sama. Meskipun kita tahu bahwa expiratory muscle itu pada aslinya adalah recoil dari hasil dari inspirasi, tapi dia juga punya effort untuk membantu inspirasi. Kekurangan di breathing juga bisa mengganggu atletaksis. Kegangguan dari inspiratory muscle weakness itu juga semua akan mengganggu ke arah dari ekspirasi. Lung compliant yang tadi saya katakan itu restriksi yang akan lebih dominan. Jadi kasus-kasus seperti global sejawat sekalian tahu bahwa ada obstruksi, ada restriksi, dan ada mix atau combine di antaranya. Respiratory management goal ini yang dikatakan oleh di dalam chapter of respiratory dysfunction di DELISA. Sejawat yang sudah membaca DELISA tentang respiratory dysfunction yang ditulis oleh Profesor John Robert Bach. Jadi beliau mengatakan bahwa ada 3. Yang pertama, kita harus memaintain pulmonary compliance. Lung growth itu kalau pada anak, maksudnya kalau anak sedang tumbuh kemudian ada gangguan respirasi sedangkan sternumnya tumbuh, thoracic cage-nya tumbuh, akan terjadi deformitas dari dinding dada nantinya. Kalau diafragmanya dia pendek, kaku, jangan heran kalau sternumnya shrinkage. Nanti akan belesek ke dalam gitu. Jadi ada pernah lihat mungkin deformitas dari bentuk sternum yang kemudian masuk ke dalam itu karena memang secara growth-nya diketarik oleh otot-otot kuat di dalam internal dinding dada. Itu yang kita menjaga lung growth. Jadi kalau kita bisa memberikan tekanan yang cukup di intrapulmonal, sternumnya tidak akan menekuk, tumbuhnya tetap baik. Gitu. Jadi casual mobility-nya juga tetap baik. Itu bagi anak. Tapi kalau pada dewasa atau pada yang sudah berhenti tumbuh ataupun tumbuh surut, maintain lung compliant yang lebih penting karena lebih ke arah restriktif komponen nantinya. Kemudian continuously maintain a normal alveolar ventilation dengan assisting inspiratory muscle as needed. Ini kalau gunanya dari inspiratory muscle training nanti atau guna dari suatu mechanical ventilator untuk assist ini, atau kita melakukan teknik-teknik lain untuk tetap memaintain hal ini. Provide functional cuff, tetap bisa batuk dengan baik dengan kita bantu assistive cuffing ataupun kita trigger cuffing dengan men-trigger reflex batuk, atau pasien bisa diajak dibimbing untuk batuk. Ini satu persatu yang saya katakan ini ada di dalam DELISA. Expiratory muscle assistant, kita harus merhatikan apakah ada bulbar involvement, inspiratory dan expiratory muscle. Ini perlu banget soalnya untuk effective cuffing seperti yang tadi saya katakan. Kemudian manual assistive cuffing, kalau kita bantu baik bisa epigastric start. Jadi seperti kita melakukan Heimlich maneuver, epigastric abdominal thrust didorong dengan satu tangan atau dua tangan kita menghadap pasien di ICU. Atau kita melakukan pressure di thoracic kalau di abdomen ada jejas, misalnya operatif atau mungkin ada gastrostomi dan sejenisnya, kita bisa lakukan di thoracic komponen dengan recoil lateral dari chest. Kemudian ini dilakukan kapan? Kalau bisa ya setelah 1,5 jam setelah makan, jangan saat lagi lambung itu penuh. Jadi lakukan kalau dia kira-kira 1,5 atau 2 jam after meal. Kemudian kalau kita memiliki MIA atau mechanical insufflation exsufflation machine yang kita suka kenal sebagai cuff cuff assist, alat bantu batuk. Alat bantu batuk itu yang disebut cuff assist itu registered by Philips, tapi ada yang lain lagi dengan yang mereknya berbeda yang memang namanya mechanical insufflation exsufflation MIA namanya. Winning process, apa yang kita perlu tahu? Nomor 1, yakinkan stabil. Kalau pusing tahu stabil tidaknya, tanya saja KIC-nya. Kalau enaknya kita di intensive care itu tuan rumahnya sejawat KIC yang memahami secara keseluruhan dari perjalanan medis pasien tersebut. Jadi kita tanya ke mereka, dok sudah stabil belum kalau saya mau kerjakan ini? Apakah ini? Kalau tidak, beliau nunggu. Atau timnya yang dipercaya dari head of the nurse-nya itu bisa nunggu kita. Kalau ada apa-apa mereka standby. Dan tetap jangan tidak dicoba, karena kalau tidak dicoba kan kita juga tidak tahu kan, tidak ada progres ke pasiennya. Karena begitu pasien itu merasakan sensasi gravity, baik didudukkan atau ditegakkan, sense of erect position,
saat dia tegak mendapatkan sensasi dari gravitasi bumi, itu men-trigger seluruh otot nafas termasuk diafragma. Jadi itu baru tahu kalau kita cobakan, baik secara reclining back bertahap ataupun didudukkan dengan tilting table, diberdirikan dengan tilting table juga bisa. Hanya saja membutuhkan tim lebih dari 1 orang, apalagi kalau pasiennya obesitas. Agitasi bisa, oh iya, agitasi pasien dalam kondisi yang apalagi yang faktor koagulasinya naik, hipoksia, pasti agitated. Itu biasanya diberikan sedasi supaya tidak fighting sama ventilatornya. Ya kita susah tapi mobilisasi kan. Nah artinya kita lihat, dok apakah ada trigger nafas nggak? Bolehkah kami lakukan holiday sedation? Mungkin Dr. Flo kemarin sudah lihat ya pathway-nya untuk itu. Jadi saya hanya melakukan secara keseluruhan ini. Kemudian risk of nocturnal hypoventilation. Ada nggak kemungkinan dia untuk hipoventilasi saat malam hari? Ini akan ketahuan kalau pasien itu punya CO2 monitoring sebetulnya. Kalau ada pemeriksaan analisa gas darah dan dia cenderung CO2-nya naik, itu hati-hati. Kemungkinan ada nocturnal hypoventilation. Apa yang penting lagi dalam weaning proses? Ya pasien harus mampu untuk bernafas spontan maunya dalam weaning akhir-akhirnya atau bertahap menuju spontan. Oksigenasinya baik dan kita mampu merendahkan suplementasi oksigen yang diberikan dan standarisasi dari PIP yang diberikan. Rata-rata PIP yang diberikan kan standar mulai dari 5. PIP-nya 5 karena expiratory pressure yang tinggi akan membuang banyak yang tertahan di dalam paru, air trapping akan terbuang. Acid base concentration normal, diharapkan mendekati normal. Kemudian good nutrition, karena critical illness malnutrition pasti banyak karena yang tercepat otot yang dipecah untuk cari energi. Jadi kalau dia nggak diberikan energi yang cepat untuk menghasilkan energi yang bisa diserap oleh ususnya yang sudah babak belur karena semua obat-obatan yang masuk, sudah babak belur dengan semua kondisi stres yang masuk dan tidak diserap, percuma, tidak bisa memberikan nutrisi pada sel. Kalau nutrisi nggak dapat, tambah habis otot yang dipecah nanti. No infection identified. Kayaknya susah kalau di ICU tidak ada infection. Pasti ada tapi under control mungkin. Ini yang penting yang kita lihat dari parameter. Mungkin ada procalcitonin, ada pemeriksaan yang lain. Sejawat juga perlu lihat. Adakah pola meningkat atau turun atau stabil? Kita harapnya sih sama atau turun. Jangan sampai naik. Kalau naik ada kolonisasi atau infeksi baru. Weaning proses ya perhatikan dulu etiologinya kenapa ya kok failure to wean. Kalau misalnya ada yang gagal, oh mungkin severe respiratory disease sebelumnya dia itu asma persisten, sebelumnya itu PPOK, sebelumnya ini pasien dengan ILD, interstitial lung disease misalnya. Pasien ini heavy smoker, tidak pernah terdeteksi sebagai PPOK sebelumnya. Semua heavy smoker itu pendaftaran PPOK. Jadi tidak mungkin kalau dia tidak punya komponen obstruksi yang terganggu gitu. Minimal emfisematus pasti ada. Kalau dia pernah dilakukan high resonance CT scan akan tertangkap adanya trapping kecil di dalam parenkim parunya. Adakah heart failure? Kalau itu harus ditanyakan apakah dia pernah dengan anamnesis seperti heart failure atau dia pernah echo atau sudah pemeriksaan jantung sebelumnya. Dia data dari seorang pasien ICU pasti ada. Bisa ditanyakan. Karena sejawat juga pasti ada penilaian untuk heart failure kalau memang dia ada kecurigaan ke arah sana. Kemudian ICU complication ya pasti nomor 1 sepsis. Makanya sepsis campaign-nya sejawat KIC itu bagaimana mengendalikan sepsis itu sangat mereka betul-betul dengungkan karena kalau sudah terjadi critical illness polyneuropathy plus sepsis mereka sama pusingnya dengan kita karena yang admitted ke ICU nggak keluar dari ICU gitu. Kalaupun keluar pindah ke ICU lagi bisa karena begitu dikeluarkan kalau CIPNM sepsisnya belum terkendalikan dia stabil sementara dia masuk ke ruangan dengan pengawasan yang lebih rendah daripada pengawasan di ICU ada kemungkinan loss dan ada kemungkinan readmission to ICU lagi. Infection complication dan respiratory muscle weakness otomatis salah satu kesulitan dari weaning proses. Manajemennya step by step. Kita mulai dengan small and frequent, itu kalimat andalan kita ya dok ya. Small, frequent, pelan-pelan, sedikit-sedikit dikerjakan sambil melihat respon pasien. Respon kalau di ICU enak ada vital sign untuk monitoring board kita bisa lihat. Low intensity, short duration, frequency conducted itu sesuai dengan pasien demand ya kita lihat
bagaimana heart rate-nya, responnya terhadap posisi, bagaimana respon dari blood pressure terhadap posisi, sama dengan indikasi kita melakukan terminasi uji latih lah. Kalau ada itu terjadi, diamkan dulu sementara apakah adaptasi terjadi. Kalau tidak ada adaptasi, kita kembalikan pelan-pelan tapi tidak kembali ke yang semula. Jadi kalau tadi kita naikkan bertahap setiap 5 derajat, lihat responnya. Kalau pasien bisa alert, bisa diajak komunikasi, masih bisa kita lihat dari komunikasinya. Kemudian intensive chest therapy dan positioning include upright positioning, ini untuk kasus biasa. Tapi kalau terkait dengan ARDS, kita sama-sama tahu goalnya kita pengen melakukan lung recruitment. Kalau lung recruitment intinya di expanding the lung atau compliant, berarti proning. Itu bertahap menuju ke arah sana juga tidak mudah. Kita harus betul-betul melakukan edukasi ke pasien untuk melakukan itu. Tapi kalau pasiennya di knockdown, enak kita lakukan proning saja karena dia nggak akan protes dia di knockdown. Hanya perhatikan ATT-nya, perhatikan ada kemungkinan nggak perdarahan dan lain-lain. Karena bisa juga terjadi extubated karena unplanned, karena posisinya ketarik gitu. Dan dimarahin nanti timnya. Jadi tetap kita lapor kalau dia aman dok, coba saja. Kalau dia coba proning, rotasikan saja miring, habis itu baru menuju prone. Kemudian pasien toleransi harus diperhatikan. Kalau dia bagaimana respon, itu kembali lagi sih ke responnya ya. Self expectoration itu kita harapkan dengan breathing control full dari pasien, tapi kalau tidak bisa ya kita assist. Ini dalam jurnal tahun 2014 tentang winning process step by step, dikatakan di sini bahwa significant improvement dalam grup yang mendapatkan respiratory muscle training. Jadi kalau yang grup B-nya tidak dapat inspiratory muscle training. Jadi kalau mendapatkan training untuk respiratory muscle-nya, dia lebih mudah winning, berarti karena inspiratory muscle-nya tertrain ya, tidak yang biasanya disuapi oleh mesin ventilator, dia dilakukan train untuk bisa disapih untuk bisa kalau hewan itu dilepas liarkan ya Dr. Peggy, jadi dikembalikan lagi ke alam, jadi dia harus ditrain dulu untuk kemudian dilepas support, disapih gitu dari ventilator, penyapihan dari ventilator. Dan itu dikatakan di sini decrease trigger sensitivity gradually untuk increase muscle endurance. Jadi support dari ventilatornya juga dikurangi. Dan kita harapkan trigger sensitivity-nya naik, jadi pasien itu akan menginspirasi dirinya sendiri dengan trigger dari dia untuk narik nafas sendiri, supportnya dikurangi secara bertahap sehingga dia betul-betul memulai. Diaphragma stimulation bisa di saat trigger bisa kita tambah dengan pressure untuk mengingatkan ayo jalan gitu. Itu kita bisa ikutin untuk membantu trigger. Kemudian pressure support ventilation was titrated, itu dititrasi. Pressure support yang paling sering kita gunakan daripada volume support karena dia yang paling mudah untuk titrated dan diukur pressure-nya. Kemudian rate of respiratory rate harapannya kan 20 sampai 30. Di atas 30 sudah lelah dia. Jadi jangan sampai melewati 30. Kalau baik sih 20-an gitu. Jadi tidal volume juga 4 sampai 6 liter per kilogram berat badan dari pasien diharapkan tercapai. Pressure support ada juga yang diturunkan dengan 2 cm H2O setiap jam. Ada juga yang pakai kita lihatnya titrated berdasarkan melihat RR, respiratory rate. Nah ini dikatakan kalau di sini sensitivity was adjusted 20% of recorded MIP. The duration was increased by 5 minutes every session with increase 30 minutes. Ini dikerjakan di komunitas Kaukasoid. Jadi kalau di kita tidak bisa letter luck begini, kita harus coba dulu pelan-pelan. Triggernya mulai di kapan? Karena mungkin kalau ada dapat yang dari Mongoloid agak lebih dekat sama tipe orang Indonesia ya, karena karakter otot tebalnya pasti berbeda dengan kita. Di sini dilakukan 2 exercise session pagi dan sore. Jadi melakukan pagi dan sore di tim tersebut di dalam jurnal ini. Kemudian di dalam jurnal yang lain dikatakan bahwa untuk mereka melakukan menghitung nafas untuk melakukan ekstubasi atau dekanulasi readiness gitu. Dia mau menilai cuff flow-nya, hitung laju batuknya gitu. Bagaimana cuff flow-nya untuk tahu melalui kanula kalau itu tracheostomik ataupun endotracheal melalui mouth, kita lihat suruh kita batukkan.
indikatornya sama dengan indikator batuknya kita biasa. Kalau di atas 160 berarti dia masih bisa kita tingkatkan, masih dalam toleransi. Kalau di sini dikatakan kalau lebih dari 60 liter per menit, mereka ini termasuk good candidate untuk decannulated atau extubated. Kalau di bawah itu bad candidate, harus ditingkatkan dulu latihan respiratorinya. Kalau harapan kita kan di atas 160, tapi kalau in between itu dia masih bisa dikatakan bisa kandidat untuk dilatih menuju ekstubasi. Kalau di bawah 60 liter per menit, dijamin dia butuh bantuan untuk membatukkan, apalagi untuk bernafas. Ini difficult to win patient. Ini dari Prof. Nicolino Ambrosino, salah satu pulmonary rehabilitation di Pisa University Italy. Beliau mengatakan bahwa 20% of patient requiring mechanical ventilation will suffer from difficulty of weaning. Apalagi di Italia mereka Catholic base, jadi dikatakan Prof. Ambrosino kalau mereka tidak boleh melakukan end of life. Jadi tidak ada namanya berhenti weaning karena pertimbangan akhir hayat atau permintaan keluarga, berhenti mechanical ventilator. Jadi yang ada dari mechanical ventilator ke mobile mechanical ventilator. Jadi dibawa pulang atau home based mechanical ventilator baik intubated ataupun non invasive ventilator. Karena memang tidak boleh extubated dengan indikasi apapun kalau meskipun itu terminal gitu. Jadi mereka mengalami kesulitan sehingga di saat itulah di Italia berkembang ke non-invasive ventilator agar mempermudah perawatan oleh orang di rumah untuk home based mechanical ventilator. Ini yang dikatakan hampir sama dengan tadi di depan sudah dibahas, weaning protokolnya juga hampir sama. Ini suplementari yang tadi saya katakan, yang saya janjikan ke Dr. Peggy bahwa akan saya bacakan beberapa parameter tambahan. Mungkin sejawat pernah mendengar ROX Index. Kalau di rehab sih kami jarang mengatakan itu ya, tapi di masa-masa ARDS ini berulang-ulang itu oksigen terapi, ROX Index, improve score itu didengungkan, dan ada kepentingannya untuk saya di dalam tim rehabilitasi untuk mengetahui hal tersebut. Ini basic oksigen terapi mungkin sejawat sudah tahu Pak ya, adik-adik saya ini sudah mengetahui yang disebut sebagai nasal kanul, simple mask, venturi. Non-rebreathing mask itu seperti apa bentuknya ini. Kemudian apa bedanya? Bedanya adalah flow rate-nya, delivery oksigennya. Jadi kalau kita mau meningkatkan oksigen, kita kasih nasal kanul oksigen 1 liter per menit. Maksudnya dia akan mendapatkan oksigen. Fraksi oksigennya akan naik 21% setiap menit. Gitu. Kita lihat respon saturasinya berapa. Kalau kita kasih 2 liter per menit, maka delivery-nya akan ada kenaikan 25% minimal dalam 1 menit. Kalau kita kasih 3 liter per menit, jadi bukan karena feeling kita kasih segitu. Itu kita ada kemauan kita mau meningkatkan berapa oksigennya. Jadi kalau misalnya nih pasien sudah kita kasih contohnya 4 liter per menit nasal kanul. 4 liter per menit berarti atau 5 liter per menit nasal kanul. Berarti kan 37% minimal ya. Minimal 37%. Ini aja deh ditingkatin jadi simple mask. Kan perasaan dari nasal kanul jadi simple mask. Simple mask biasa. Berapa simple mask? 6 liter. 6 liter itu 35% doang fraksi yang kita akan tambahkan. Itu mah bukan ditingkatkan. Karena dari ditingkatkannya juga enggak kalau dari 5 liter 37 ke 35 kan turun ya. Jadi sama dengan tapering. Kalau mau tapering, ini simple mask 6 liter tuh tapering dong ke nasal kanul gitu. 6 liter tuh 35%. Kalau mau tapering di bawahnya itu berarti nasal kanulnya berapa? 3 liter misalnya begitu ya. Cara mudahnya tabel ini dilihat. Jadi kalau mau melihat kenapa dikasih sekian liternya ini. Kita targetnya mau berapa? Kalau mau naikkan atau mau turunkan. Kalau mau turunkan ya ambil yang persentasinya di bawahnya yang delivery oksigen gitu. Jadi kalau dari non-rebreathing mask biasanya pakai non-rebreathing mask 6 liter berarti 60%.
Turunkannya berapa? Kalau mau ke jadi jangan langsung ke nasal kanul, coba dulu simple mask dia oke, saturasi aman, respiratory rate-nya tidak naik secara bertahap. Kalau naik secara hebat berarti kan dia effort untuk bernafasnya naik, nanti diafragma akan fatigue. Jadi ini kayak sederhana, tapi saya rasa saya perlu berbagi teman adik-adik yang mungkin di ruangan, karena kami ada di lapangan tiap hari melihat. Ini skematik ini kelihatan enak untuk dilihat ya, karena meskipun ada hitungannya ini sudah ada contekannya di kanan, jadi lihat aja. Nanti presentasi saya sudah ada di panitia, nanti silahkan nanti itu diminta. Advance oxygen therapy. Tinggal 10 menit, Dok. Oke, ya Dok, silakan. Ini cuma tinggal suplementasi saja. Ini untuk materi pertama ya Dok ya, yang belum materi Dokter Anita. Dengan materi kita juga. Materi Dokter Anita singkat sih Dok, nanti bisa saya ini kan. Nah, karena ini merasa saya sih lebih penting untuk basic ya. Jadi udah pernah mendapatkan paparan yang saya katakan tentang ROX score dan oksigenasi tadi Dokter Peggy? Belum Dok. Nah, makanya saya ingin mengatakan itu karena belum pernah sampai dengan saat ini berdiskusi tentang hal tersebut dengan PPDS kita gitu. ROX index ini yang mungkin pernah didengar bahwa kalau ada ROX index-nya memburuk berarti perlu intubasi. Kalau ROX index-nya membaik nggak perlu intubasi. Itu cara yang sederhana untuk menilai ROX index, ya SpO2 dibagi FiO2 dikalikan RR. Kalau nilainya lebih dari 4,88 nggak perlu intubasi. Kalau kurang dari 3,85 high risk desaturated perlu intubasi. Jadi ini contekannya ya. Jadi mempermudah untuk kita lihat. Itu ROX index. Non-invasive ventilator pasti tahu, yang penting tidak pakai intubated, itu non-invasive. Improve score ini yang penting buat tadi saya katakan kalau kita mau mobilitate patient, karena cuma yang perdarahan itu tidak hanya di luar tapi juga di dalam. Ini assessment of risk of bleeding before antikoagulan terapi. Biasanya kami sejawat penyakit dalam terutama hemato-onko akan bertanya improve score-nya berapa? Kak Icin juga akan bertanya improve score-nya berapa Dek? Gitu. Total score-nya 30,5. Tapi kalau total skornya cuma kurang dari 7, low risk, nggak akan ada bleeding. Lu bolak-balikin prone kayak apa juga nggak akan ada perdarahan dari ETT, nggak ada perdarahan dari nasal, dari NGT, nggak ada perdarahan dari kateter. Tapi kalau BTCT memanjang dan lain-lain itu ada di dalam penilaian ini. Kalau improve score-nya sampai lebih dari 7, increase rising. Terutama kalau itu terkait dengan perubahannya itu dengan laju dari filtrasi dari glomerulus, itu kemudian ICU, kasus-kasus itu ada di kasus koroner gitu, itu makin meningkatkan risknya. Kalau improve score di atas 7 atau naik, ya kita sama-sama tahu bahwa risiko perdarahan makin tinggi. Jadi kalau diberikan antikoagulan, sedang dalam antikoagulan dan improve score-nya naik, hati-hati saat mobilisasi. Karena melatih batuk, mau melatih apalagi dengan cough assisting, dengan abdominal thrust, hati-hati nanti yang dibatukkan bisa darah segar. Okay. Conclusion untuk winning process ini multiple problem ya Dok, dan itu bertahap, harus kita lihat mana yang bisa kita kerjakan duluan, dan kemudian pre-post ICU-nya juga harus diperhatikan karena kita harus memperhatikan bagaimana apa yang harus kita prioritaskan untuk successful winning dari mechanical ventilator. Ini ya materi pertama sebetulnya Dr. Peggy. Terima kasih. Materi yang selanjutnya materi dari Dr. Anita Ratnawati sebetulnya. Jadi kalau boleh saya akan langsung switch ke materi berikutnya. Sekilas mungkin bisa ada tambahan waktu ke sana. Karena untuk pembahasan yang video pasti kan tidak terlalu banyak. Baik Dok, nanti disesuaikan Dok waktunya Dok. Oke, terima kasih Dr. Peggy, saya lanjutkan ya, saya stop share dulu.